Selamat malam Sobat Budaya. Malam hari ini Alfi menemani Anda dalam program Obrolan Budaya, sebuah ruang diskusi yang membicarakan topik-topik seputar kekayaan budaya bangsa. Dan Sobat Budaya, berhubung tema malam hari ini yaitu mengenai melestarikan bahasa Madura, Alfi akan mencoba opening menggunakan bahasa Madura. Poji selamet emah lemangken para pamiarsah bisa apangki sareng beten kaule dalam tareka obrolan budaya. Wah, ini tadi sudah dibantu oleh narasumber. Seperti yang kita ketahui, bahasa Madura bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga identitas dan warisan budaya leluhur yang harus kita jaga. Sobat Budaya, semua pertanyaan ini akan kita bahas bersama narasumber spesial kita di malam hari ini yang sudah hadir di studio RRI Sumeneb.net. Ada Bapak Nurut Taufik SPDMM selaku Ketua Komunitas Tim Pengembang Budaya dan Bahasa Madura Temar Kampeng bersama Bapak Zainal Abidin SPD sebagai bidang perencanaan program komunitas Tim Pengembang Budaya dan Bahasa Madura Temar Kampeng. Selamat malam Bapak Taufik dan Bapak Zainal. Selamat malam. Wah, gimana nih Pak kabar malam hari ini? Baru selesai ibadah tarawih. Alhamdulillah, tarawihnya bagus, sudah kegiatannya hari ini terlaksana dengan baik gitu. Ya, alhamdulillah. Nggak tahu Pak Sinar. Ya alhamdulillah juga sama dengan Bapak Taufik, sudah selesai tarawih, sudah darusan bersama teman-teman di musola. Iya. Nah, malam hari ini kita sudah tiba di Ramadan hari ke-15 ya Bapak. Tapi Sobat Budaya, ada satu topik yang akan kita bahas Bapak Taufik dan Bapak Zainal yang akhir-akhir ini juga menjadi perhatian kita bersama, yaitu mengenai melestarikan bahasa Madura. Tapi sebelum kita lebih dalam membahas seputar melestarikan bahasa Madura, sebetulnya apa sih Pak yang membedakan antara bahasa daerah Madura dan daerah lain dan bahasa daerah dari daerah lain? Iya, monggo Pak Sinar silakan. Ya, terima kasih. Yang membedakan bahasa Madura dengan bahasa lain, di bahasa Madura itu punya ciri khas tertentu, khususnya yaitu di tingkatan-tingkatan bahasanya. Hampir sama dengan juga di bahasa Jawa. Kalau di bahasa Jawa itu ada unda-unda boso, di bahasa Madura ada ondeke besa. Ini suatu ciri khas yang menunjukkan bahwa bahasa Madura di ondeke besa itu menunjukkan adanya sopan santun, adanya tata krama orang yang berbicara atau penutur bahasa Madura, seperti itu. Oke. Iya. Mengenai tingkatan bahasa berarti kurang lebih hampir sama seperti bahasa Jawa ya Bapak Zainal? Iya, ya, hampir sama. Ada bahasa tinggi, bahasa menengah, dan bahasa bawah. Atau kalau bahasa Maduranya ada bahasa tinggi, bahasa tengah, bahasa andep, seperti itu. Mungkin Bapak Taufik ini bisa menambah. Iya. Kalau saya orientasi berpikirnya pada aplikasi ya Bapak Ibu. Ternyata anak-anak ketika menggunakan bahasa Madura dengan benar, menurut ondeke besa, maka secara tidak langsung dia sudah menata karakternya. Anak-anak yang menggunakan ondeke basa dengan bagus itu, mereka punya karakter yang beda dengan anak-anak yang kurang menggunakan bahasa Madura dengan ondeke basa yang bagus, yang benar itu. Nah, oleh karena itu ya perlu bahasa Madura itu tetap dilestarikan dalam rangka mendukung pencapaian keinginan pemerintah bagaimana anak-anak punya karakter, diantaranya melalui jalur bahasa itu tadi. Baik, tapi yang bikin miris Bapak Taufik beberapa waktu belakangan, apalagi dengan seiring bertambahnya waktu, ada generasi Alpha, ada generasi Gen Z gitu, yang semakin kesini semakin berkurang nih penggunaan bahasa Maduranya. Nah itu bagaimana kalau menurut Bapak Taufik, apakah ada data Bapak yang menunjukkan bahwa penutur bahasa Madura di daerah Madura itu sendiri, terutama Sumeneb, mulai berkurang atau seperti apa? Iya. Saya sebenarnya tidak terlalu begitu paham betul tentang bahasa Madura, tetapi yang pasti kami di tim kami itu punya keinginan bagaimana bahasa Madura itu menjadi pilihan utama ketika mereka harus berkomunikasi.
Nah, turunnya penggunaan bahasa Madura oleh generasi-generasi sekarang itu karena memang kebanggaan terhadap bahasa itu turun. Penyebab turunnya kebanggaan itu sebenarnya ini analisis didasarkan pada konteks lapangan ya, bukan pada data hasil penelitian resmi. Nah, kenapa sampai turun? Karena pelaku-pelaku bahasa yang ada sekarang sudah mulai kurang. Nah, kemudian anak-anak sekarang itu sulit untuk mendapatkan referensi-referensi yang berbahasa Madura. Itu diantaranya lagi. Kemudian juga yang menyebabkan turunnya kepedulian anak-anak tentang bahasa itu, bahasa kita itu, bahasa Madura itu perkembangannya itu kalau saya sampaikan kurang cepat itu dalam rangka sosialisasi itu. Karena apa? Karena jarang ada komunitas-komunitas yang memperhatikan penggunaan bahasa Madura itu. Itu diantaranya dari hasil analisis saya. Nah, tadi ada satu poin yang Alfi tangkap ketika Pak Taufik menyebutkan kebanggaan akan bahasa Madura itu sendiri. Itu sangat betul sekali Bapak, karena seperti yang kita ketahui ada orang Madura yang merantau keluar Madura, mereka enggan atau gengsi menggunakan bahasa Madura. Jadi masalah, ya. Jadi tidak mau mengaku kalau orang Madura, kadang menutup-nutupi. Nah, itu yang menjadi miris sekali. Nah, itu yang harus dikuatkan. Makanya kami, komunitas kami itu kami katakan begini. Ketika ada seseorang ataupun sekelompok orang yang bersinggungan dengan kami, komunitas kami, maka mereka harus sudah menjadi orang yang bangga dengan bahasa Madura. Dan ini juga anak-anak kita ini kan di lingkungan bahasa ibunya berganti sudah ke bahasa Indonesia. Sehingga bukan kebanggaan itu bukan karena dia tidak mau berbahasa Madura, tetapi tidak bisa berbahasa Madura. Sementara di sekolah-sekolah itu guru-guru itu untuk ngajar bahasa Madura pun juga ya terbatas lah guru bahasa Madura itu. Itu mungkin juga menjadi bagian dari penyebab semakin lunturnya kebanggaan anak-anak terhadap bahasanya sendiri gitu. Ya, betul. Nah, untuk penutur bahasa Madura itu sendiri Bapak Taufik, kalau yang Alfi tahu selama tinggal di Madura, untuk percakapan sehari-hari mereka kebanyakan menggunakan bahasa Madura yang kasar. Istilah tingkatannya tadi apa Pak Zainal? Nah, tapi di satu waktu Alfi juga pernah mendengar ada seseorang yang menggunakan bahasa yang sangat halus dan itu muncul kebanggaan tersendiri. Wah, ternyata menurut saya tingkat halusnya bahasa Madura itu lebih halus lagi dari bahasa Jawa, Bapak. Ada kosakata ajunan, ada kosakata panjenengan. Kalau ajunan, Abdina, panjenengan, sampean. Ini masih pada tatanan bahasa tinggi ya, bahasa Eki Punten. Sampean, panjenengan, ajunan ini sama artinya. Tetapi penggunaannya ini yang membedakan. Nah, ini yang mungkin saat ini sudah mulai luntur digunakan di masyarakat. Betul. Karena ya pergeseran sosial itulah yang menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang itu. Ya, itu yang saya maksud tadi Pak Taufik, karena untuk komunikasi sehari-hari banyak menggunakan bahasa Madura kasar, tapi untuk bahasa tingkatan yang ini nih yang sudah mulai jarang digunakan gitu. Iya benar. Nah, kalau menurut Pak Taufik dan Pak Zainal sendiri, apakah ada dialek atau variasi dalam bahasa Madura itu, Pak? Oh ya, dialek atau perbedaan cara penuturan memang di Madura itu beda. Tapi kalau di Indonesia yang paling terkenal dialek Bangkalan ya Pak Taufik. Sesungguhnya itu bukan dialek resmi orang Madura seperti itu. Dialek yang ada di Madura itu berbeda-beda. Di Sumeneb, di daerah Sumeneb pun juga berbeda. Sumeneb ke barat
dialeknya sudah hampir sama dengan Pamekasan. Misalnya dari daerah Lenteng, Ganding, Gulu-Gulu itu sudah hampir sama dialeknya tapi. Kemudian tambah ke barat dialeknya itu juga berbeda. Ini suatu ciri khas menunjukkan keberadaan dari daerah itu sendiri. Bahkan di Sumeneb saja, di kepulauan juga punya dialek yang berbeda. Yeah. Seperti itu, Bu Alfi. Iya. Iya. Baik Sobat Budaya, tadi kita sudah mengenal beberapa ondeke besa atau tingkatan bahasa Madura. Dan tadi juga sudah diperkenalkan sedikit mengenai variasi dialek bahasa Madura. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenal bahasa Madura. Dan Sobat Budaya pastikan tetap tune in dan jangan kemana-mana. Tetap saksikan RRI Net. Selamat malam Sobat Budaya, kembali lagi di obrolan budaya mengenai melestarikan bahasa Madura bersama Alfi, bersama Bapak Zainal dan Bapak Taufik. Kalau di sesi sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai tingkatan bahasa Madura dan variasi dialek bahasa Madura itu sendiri. Nah, ada satu hal yang tadi terbesit di kepala saya, Pak Zainal dan Pak Abidin. Kalau ngomongin suku Madura dan bahasa Madura itu tidak hanya di Pulau Madura itu sendiri. Kalau anak sekarang menyebutnya ada istilah Madura Negeri dan Madura Swasta, Madura KW. Nah, di daerah Pendalungan atau Tapal Kuda, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo ini kan juga banyak orang Madura yang tinggal. Apakah ada persamaan antara dialek bahasa Madura yang asli dengan bahasa Madura yang mereka gunakan, Bapak? Ada perbedaan juga ada persamaannya, karena dari sejarahnya menyebarnya bahasa Madura di Pulau Jawa itu dimulai dari Kerajaan Majapahit. Yaitu sewaktu Arya Wiraraja membuka hutan tarik menjadi Kerajaan Majapahit. Banyak orang Sumeneb yang dibawa ke sana. Bukan hanya orang Sumeneb, bahkan orang di Madura pun juga ada yang ikut ke sana membuka hutan tarik yang dijadikan pusat Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Jadi sebagian ada yang beda dan juga ada yang sama. Salah satu contoh, di Madura saja ada kosakata yang berbeda artinya dengan di Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Contoh, kata kalau Pak Taufik? Pangapora. Kalau di Sumeneb, Pangapora. Pamekasan, Gelenon. Kemudian ada istilah jebel. Kalau di sini lucu. Tapi kalau di daerah Pamekasan, Bangkalan, jangan bilang jebel. Itu termasuk orang yang kurang baik. Akhlaknya seperti itu. Seperti lagi di Sumeneb ada yang sama, misalnya di Sumeneb ada menggunakan kata Latin, ada yang menggunakan kata todi. Di Pamekasan ke barat juga menggunakan kata todi, hampir sama. Kata todi juga ada yang digunakan di Kabupaten Sumeneb. Pengalaman saya dengan teman-teman yang di Pamekasan khususnya, ada perbedaan yang jauh. Seperti di alat pertukangan saja itu Pak Taufik dan Pak Ivi itu ada. Seperti kalau di sini untuk menghaluskan plester itu menggunakan menggunakan cetok, kalau cetok. Enggak, satunya kaloso kalau orang Madura. Kalau orang Pamekasan bukan kaloso, itu namanya kasut. Kasut. Iya. Tapi mempunyai maksud yang sama. Iya. Itu artinya sama. Seperti itu, Mbak Alfi. Nah, lantas Pak Taufik dan Pak Zainal, kalau ngomongin melestarikan bahasa Madura, kalau menilik sejarahnya, bagaimana kita mencari tahu bahasa Madura yang asli itu sendiri? Oke, pada dasarnya bahasa Madura itu rujukan utamanya adalah bahasa Sumeneb. Ya. Jadi literatur bahasa Madura itu yang ada di Belanda, kalau saya pernah baca itu rujukan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sumeneb. Karena Sumeneb ini kan kerajaan ya, kerajaan. Kemudian hanya memang Sumeneb itu karena sudah menjadi bagian dari wilayah akulturasi masyarakat yang berbeda, ada orang Jawa ke sini, maka bahasa di Sumeneb pun sudah mulai terkontaminasi. Tetapi
kaidah-kaidah bahasa di Kabupaten Sumeneb itu tetap dipakai dan itu menjadi rujukan. Bahkan sekarang Balai Bahasa Surabaya itu mencoba melestarikan bahasa Madura itu mengambil beberapa referensi-referensi yang bisa dipakai bagaimana bahasa Madura itu menjadi bahasa yang kembali hidup. Sebenarnya hidup lah ya, hanya lebih hidup lagi begitu. Nah, saya kok tertarik dengan tadi belajar bahasa yang benar itu sama dengan kasus bahasa Jawa. Orang-orang Suriname itu ya, orang-orang Suriname yang notabene adalah pekerja dari Jawa, maka Jawa di sana itu ngoko betul ya, betul karena tidak terkontaminasi. Sama Sumeneb itu bahasanya sudah mulai tergeser ya dengan adanya pergeseran sosial budaya itu tadi. Malah kadang kalau mau belajar bahasa Madura yang bagus itu, Situ Bondo itu bagus itu. Situ Bondo, Bondowoso, bahkan saya kan pernah membimbing teman-teman di Bondowoso itu. Di Bondowoso itu ada kebijakan menggunakan bahasa dalam satu hari bahasa Madura, tapi namanya bukan bahasa Madura, bahasa Engkiputen gitu. Jadi seperti itu kira-kira adanya pergeseran penggunaan bahasa itu diantaranya dipengaruhi dengan hal-hal seperti itu tadi. Nah, kalau untuk dialek sendiri Pak Taufik dan Pak Zainal, apa yang menyebabkan di setiap daerah ini akhirnya punya dialek yang berbeda-beda gitu? Kalau rujukan bahasa Madura aslinya dari Sumeneb, ya. Dialek itu kan permasalahannya dari geografis sesungguhnya. Ya. Di Sumeneb saja antara pedesaan dengan pinggir pantai itu dialeknya sudah berbeda. Di daerah Sumeneb dengan misalnya paling ujung di Kalianget itu berbeda. Kalianget itu kalau berbahasa Madura agak ditarik sedikit itu dialeknya. Begitu juga selain geografis, kemudian kultur sosialnya juga yang mempengaruhi dari dialek itu sendiri. Dan juga melanjutkan yang Bapak Taufik tadi, adanya pergeseran bahasa Madura itu juga karena penggunanya memang kurang begitu tahu bahasa Madura yang asli. Salah satu contoh, di dalam dialog sehari-hari kita sering menggunakan kata mungkin. Ini dianggap sudah asli bahasa Madura, mungkin jeria seperti itu. Padahal itu kan karena kontaminasi dari bahasa Indonesia seperti itu ya Pak Taufik. Kata mungkin itu kalau bahasa Madura aslinya pola. Seperti itu, iya. Pola. Seperti itu, Mbak Alfi. Iya. Kalau di daerah Sumeneb sendiri, Pak Taufik, Mbak Zainal, apakah masih ada satu daerah yang melestarikan bahasa Madura, istilahnya daerah itu tidak terkontaminasi, jadi bahasa Maduranya masih nyel asli? Selama ini saya lihat dan mungkin tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Kenapa saya katakan tadi? Karena pergeseran budaya, kemudian adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian semakin berkurangnya orang-orang yang peduli untuk melestarikan budaya itu sendiri, maka ya tidak, kecuali ada individu-individu yang memang sangat fanatisme dengan bahasa Madura itu. Biasanya di pondok. Nah, di pondok itu ada yang masih melestarikan, tapi bukan geografis tertentu, hanya komunitas namanya. Kalau di pondok itu komunitas pondok itu mungkin yang melestarikan. Karena saya melihat tetangga-tetangga saya itu kalau pulang dari pondok, saya lihat tingkat sopan santunnya tinggi dengan bahasa Maduranya yang sangat ngoko itu tadi. Iya. Nah, itu juga yang bikin saya bangga Bapak ketika melihat individu atau orang Madura yang menggunakan bahasa itu. Biasanya memang kebanyakan santri-santri atau kalau di daerah pesisir di Ampunten itu disebutnya pintere. Pintere. Gitu. Santri itu pintere. Saya tahu sedikit-sedikit. Semakin menarik Sobat Budaya kalau ngomongin soal bahasa Madura, rasanya gak cukup 60 menit untuk mengulik
dan bagaimana kita melihat keaslian bahasa itu sendiri. Tapi ada satu hal yang menjadi perhatian kita bersama beberapa waktu terakhir, yaitu mengenai pelestariannya. Nah, ini seperti apa Bapak Taufik dan Bapak Zainal? Karena yang saya tahu untuk pelestarian bahasa Madura itu sendiri hanya diajarkan di tingkat SD. SMP dan SMA sudah tidak ada kurikulum bahasa Madura. Apakah betul? Nanti kalau saya salah dikoreksi Bapak Zainal. Artinya saya koreksi, kalau SD, SMP, SMA pelajaran bahasa daerah itu masih menjadi mata pelajaran muatan lokal wajib, ya. Dan itu secara nasional di mana dia ada bahasa daerah, maka bahasa daerah itu menjadi mata pelajaran muatan lokal wajib. Jadi perlu, karena bahasa daerah itu adalah kekayaan budaya nasional, ya. Indonesia itu kan suku-sukunya banyak ratusan, ya. Nah, kemudian berkenaan dengan pelestarian itu, kalau di Sumeneb sebenarnya banyak komunitas-komunitas yang berupaya untuk melestarikan bahasa Madura, termasuk kami dari tim Demar Kampeng dan banyak ya komunitas lain Mbak Sinal ya. Tapi saya tidak pernah masuk dengan komunitas lain karena kami juga boleh dikatakan organisasi yang lumayan anyar lah ya, baru. Sehingga kami fokus pada komunitas kami sendiri. Dan kami yang sudah kami lakukan banyak. Itu tadi yang disampaikan di sekolah itu beberapa tahun terakhir, beberapa tahun yang lalu itu referensi buku untuk anak-anak pelajar SD, SMP, SMA itu tidak ada. Dulu ada namanya apa Pak? Mekar Sare, Sekar Tanjung itu. Ya. Nah, pelaku penulis buku-buku itu sudah sepuh-sepuh, kemudian sudah banyak yang meninggal. Kemudian dari sisi update kemampuan tentang pemahaman kurikulum mereka kurang, sehingga itu tidak sesuai dengan perkembangan kurikulum yang ada. Maka kami melihat peluang di situ untuk menguatkan bahasa Madura, kami membuat buku-buku pelajaran untuk anak-anak. Alhamdulillah tahun 2011 kami sudah mencetak buku untuk SD SMP, buku anak, buku guru, panduan guru juga ada. Ya. Dan sekarang 2024 kami buat buku dengan kurikulum yang lebih baru. Kalau dulu kurikulum 2013, sekarang kurikulum Merdeka kami buat seperti itu. Salah satu pelestariannya. Ya. Termasuk itu lagi Pak Taufik, seperti buku yang sudah diterbitkan dari tim Demar Kampeng seperti kosakata itu, ya, kamus bahasa Madura. Banyak lah kan. Kemudian dari tim kami juga menjadi cikal bakal dibentuknya guru master bahasa Madura. Ya, kan cikal bakalnya dari tim kami yang pernah ke Balai Bahasa di sana. Kami bersama ketua dan pengurus dan anggota ke sana semua. Kemudian ada program, menawarkan program, sehingga sampai sekarang sudah ada itu guru master untuk bahasa Madura. Ya. Malah bukan hanya di Madura, sampai juga di Jawa Timur. Ya. Di Jawa Timur. 6 kabupaten. 6 kabupaten. Kalau dulu 4 kabupaten, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Sekarang tambah Bondowoso dan Situbondo. Nah, untuk tahun depan insya Allah akan bertambah lagi. Jember kalau tidak salah, ada 2 lagi akan ditambahkan, kecuali Banyuwangi. Banyuwangi khusus karena bahasanya osing. Iya, karena masih punya suku asli Bapak. Iya. Dan juga untuk selanjutnya tim kami juga dalam rangka pelestarian bahasa Madura membuat suatu acara yang juga disiarkan oleh RRI setiap hari Sabtu pukul berapa Taufik? Pukul 12 sampai 1. Kemudian juga akan dilaksanakan webinar setiap hari Rabu minggu ke-3 tiap bulan. Kemudian ada lomba-lomba menulis bahasa Madura atau cerita pendek. Itu usaha-usaha kami dari anggota dan pengurus tim Demar Kampeng yang sesungguhnya tidak mempunyai kemampuan yang sangat seperti para pendahulu kami dari tim Nabara itu. Hanya kami punya rasa kepedulian.
Kalau kita yang tidak peduli, siapa lagi yang akan melestarikan, seperti itu. Nah, itu Sobat Budaya poinnya. Kalau bukan kita yang peduli, lantas siapa lagi? Kalau dari tim Damar Kampung sudah bergerak nih, sudah banyak inisiasi-inisiasi yang dilakukan untuk melestarikan bahasa Madura itu sendiri. Dan FYI, untuk informasi bersama, kalau di RRI Sumeneb juga ada beberapa program yang sebagai bentuk implementasi melestarikan bahasa Madura, seperti di Pro 2 ada Belajar Budaya Madura, kemudian di Pro 1 ada Bahasa Madura, Budaya Madura ya Bapak ya, dengan judul yang sama yang bekerja sama dengan tim Damar Kampung juga. Nah, Pak Taufik dan Pak Zainal, bagaimana peran pemerintah dalam menjaga eksistensi bahasa Madura itu sendiri? Kalau saya lihat, kita lihat Kabupaten Sumeneb dulu ya. Kabupaten Sumeneb itu sangat respect terhadap bagaimana budaya Madura itu dilestarikan, terutama ke Dinas Pariwisata ya, Dinas Pariwisata itu banyak menghimpun para penulis-penulis untuk menulis tentang Madura, budaya Madura sebagai referensi bagi masyarakat secara umum, karena memang referensi itu sangat kurang. Nah, kami juga sama diantaranya, bahkan ada upaya nanti, kemarin saya ikut FGD di suatu tempat, Dinas Pendidikan akan merekomendasikan bagaimana pemerintah daerah itu menetapkan sebuah keputusan kebijakan penggunaan bahasa Madura minimal 1 hari di sekolah-sekolah, nah, sehingga masyarakat, anak-anak kita itu bangga. Kemudian berkenaan dengan institusi yang lain, Balai Bahasa ya, BBJT, Balai Bahasa Jawa Timur itu sekarang sudah mulai menggalakkan bagaimana bahasa daerah itu. Kalau kita berbicara bahasa Madura, karena Jawa Timur tidak hanya Madura, ada bahasa Jawa. Kalau berbicara bahasa Madura, sudah mengadakan aktivitas-aktivitas untuk penguatan. Ada 7 aktivitas yang dikompetisikan di Jawa Timur, sehingga menggerakkan teman-teman di bawah untuk melatih anak-anaknya pintar berbahasa Madura gitu. Oke, baik. Sudah banyak pesan-pesan nih yang diterima ya Sobat Budaya. Mudah-mudahan kamu mulai malam hari ini bangga menggunakan bahasa Madura. Jadi jangan lagi nih mentang-mentang tontonannya drama Korea, kemudian kosakata bahasa Korea akhirnya dipakai untuk bahasa sehari-hari. Enggak apa-apa, tapi alangkah lebih penting untuk melestarikan bahasa Madura, kita menggunakan bahasa ibu kita, bahasa Madura, bahasa daerah. Baik Sobat Budaya, sesaat lagi Alfi, Pak Taufik, dan Pak Zainal akan kembali, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Obrolan Budaya masih menemani Anda Sobat Budaya, dan buat Anda yang ingin menyaksikan obrolan budaya episode-episode yang lain dan RRI Live Music bisa disaksikan di RRI Net. Nah, kita lanjutkan melihat berbagai tantangan yang ada. Tentu kita tidak boleh tinggal diam. Apa saja sih upaya yang bisa dilakukan agar bahasa Madura tetap lestari? Dari sistem pendidikan sudah mendukung, pemerintah daerah juga mendukung. Nah, lantas Pak Taufik dan Pak Zainal, kembali lagi, apakah ada pengaruh dari media dan hiburan terhadap penurunan penggunaan bahasa daerah itu sendiri? Iya, kalau berbicara pengaruh sangat tidak hanya terhadap bahasa Madura, seperti tadi dikatakan Mbak Alfi bahwa anak-anak sekarang sudah dengan bahasa Indonesianya pun juga sudah agak hilang, pakai bahasa Korea dan lain sebagainya itu. Apa bahasa gaul ya? Ada bahasa gaul yang muncul pada akhirnya. Nah, artinya begini, berkenaan dengan penguatan bahasa itu harus ada yang peduli. Bagaimana bahasa itu menjadi suatu yang dibutuhkan, bukan hanya sebagai ada tapi tidak dilirik itu. Nah, maka kita harus bisa memunculkan kebanggaan pengguna bahasa itu terhadap bahasanya, terutama bahasa Madura itu sendiri. Nah, itu diantaranya teman-teman ketika komunitas-komunitas muncul itu salah satu upaya untuk melestarikan budaya itu. Kalau potensi bahasa itu punah,
sangat berpotensi Iya. karena berkaca dari perkembangan manusia dari awal sampai sekarang, banyak budaya bahasa-bahasa yang sudah hilang yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu. Mbak Alfi mungkin kalau ke Asta Tinggi lihat ada tulisan itu enggak bisa baca itu. Semacam Hana Caraka gitu ya, Pak? Di antaranya. Iya. Bahkan hanya Caraka saja sekarang sudah mulai hampir ditinggal. Tetapi upaya untuk melestarikan harus tetap diupayakan. Nah, ini lagi media-media itu banyak yang berpengaruh negatif terhadap, misalnya ada media online ya, stasiun misalnya stasiun televisi, ada acara berbahasa Madura. Bahasa Maduranya itu hancur-hancuran itu, hancur-hancuran. Sehingga anak-anak juga bingung, bahasa hancur itulah yang digunakan. Dari hancur yang digunakan, akhirnya semakin lama Semakin hancur semakin ya? ditinggal bahasa Madura itu. Itu mungkin ya diantaranya. Ya, sesungguhnya kepedulian itu juga harus dimulai dari keluarga. Betul. Di keluarga orang yang asli orang Madura berusaha bagaimana anak-anak kita di keluarga itu juga belajar bahasa Madura, khususnya Ondeke Besa seperti itu. Kalau sudah mereka biasa di keluarga menggunakan bahasa Madura, insya Allah bahasa Madura tetap akan lestari. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik, dengan kemajuan zaman sekarang, banyak di keluarga orang Madura sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Iya, seperti betul. itu. Jangan jauh-jauh, Mbak. Iya. Saya sangat konsen dengan bahasa Madura. Sekalipun ya mulai kecil saya lebih konsen dengan bahasa Madura. Tapi ketika saya berkeluarga, punya anak, istri saya bukan orang Madura. Akhirnya ketika saya ajarkan bahasa Madura ke anak-anak saya, mertua saya tidak bisa. Akhirnya ya itu tadi, ya termasuk gagal. Ini yang menyebabkan bahasa kita itu terkontaminasi seperti dikatakan tadi. Bahkan bahasa Madura anak-anak saya itu ya hancur-hancuran seperti itu tadi yang saya katakan. Iya. Di antaranya itu. Sekarang Karena- anak-anak kecil itu lagi, Pak Alfi, kalau ditanya, kamu tahu dari mana? Dari YouTube. Anak kecil belum Ya, usia betul. TK itu sudah seperti itu. Betul. Iya. Jadi pengaruh teknologi memang perlu disiasati oleh keluarga, khususnya kalau misalnya ada keinginan pemerintah untuk membatasi penggunaan handphone, itu saya sangat mendukung, khususnya di SD seperti itu, Pak Taufik. Iya. Karena pengaruhnya sangat besar. Saya pernah mendengar itu anak main game teriak-teriak dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan sama sekali. Aduh, miris kalau mendengar seperti itu. Itu menggunakan bahasa yang digunakan bahasa Madura kadang. Digunakan bahasa Madura bermain dengan temannya itu. Ya Allah, seperti bagaimana kalau misalnya terus berlangsung seperti itu, bahasa Madura insya Allah kata Pak Taufik tidak menutup kemungkinan akan punah, hilang. Seperti itu. Seperti itu, Pak Alfi. Baik, nah tadi dari statementnya Bapak Zainal, saya menangkap satu hal yang mungkin ini bisa menjadi PR kita bersama Bapak. Karena memang sekarang pergeseran kemajuan teknologi semakin berkembang. Bahkan anak-anak TK menurut Pak Zainal tadi sudah pegang gadget nih. Nah, dari langkah-langkah inisiatif yang sudah dilakukan oleh tim Demar Kampeng, adanya buku kosakata bahasa Madura, kamus bahasa Madura, kemudian buku-buku yang lain yang menunjang untuk melestarikan bahasa Madura itu sendiri. Apakah sudah ada langkah adaptif untuk mensubstitusi itu ke dalam media online, Pak? Jadi kalau anak-anak kecil sekarang sudah ramah dengan gadget, mungkin mereka bisa belajar dari sana untuk regenerasi. Iya. Ini repot menjawabnya ya. Karena urusan pegang gadget itu urusan senang tidak senang. Ketika anak disuguhi dengan beraneka macam pilihan, paling anak-anak milihnya game, tidak milih bahasa. Ya. Tetapi upaya dalam rangka penguatan bahasa Madura itu perlu dilakukan. Kami sebagai bagian dari yang punya upaya untuk melestarikan bahasa sudah menyusun kamus bahasa Indonesia. Bahkan kemarin pembina teknis kami mengatakan, Mas Taufik, itu kurang canggih kamusnya. Gimana?
kamus digital. Nah. Jadi bagaimana cara membacanya, kemudian maknanya. Jadi ada voice-nya, ada suaranya. Wah, itu agak repot. Bahkan di buku-buku kami itu, di buku yang sudah terbit itu ada upaya untuk memberikan barcode sehingga ngeling dengan link kami, ngeling dengan link kami yang di dalamnya memang berisi materi-materi bahasa. Dan anak-anak sekarang itu kecenderungannya itu tidak pada teks. Kalau melihat teks mereka malas ya. Gadget itu kan video-video pendek, video-video short itu sebenarnya kan merusak. Nah, itu yang diinginkan mereka. Maka ke depan mungkin ini menjadi evaluasi terhadap kami. Kami akan berupaya bagaimana belajar bahasa Indonesia menjadi sesuatu, bahasa Madura menjadi sesuatu yang menyenangkan dengan dalam bentuk permainan, tapi tidak dalam bentuk teks. Sehingga anak-anak menjadi senang. Nah, ini sebuah evaluasi kami. Mungkin ini jadi catatan Mbak Sina. Ini bagian-bagian perencanaan program ini Mbak Sina. Itu mungkin Mbak Alfi. Ya, ada tanggapan lain Pak Zainal. Sesungguhnya untuk pelestarian bahasa daerah itu saya kutip saja. Itu sudah tahun 2014 itu sudah ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 pada bab 2 pasal 6 ayat 1 menjelaskan tentang fungsi bahasa daerah, yaitu membentuk kepribadian suku bangsa, penuguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan. Jadi kalau menilik dari PP ini, kita semua sungguhnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melestarikan bahasa daerah seperti itu. Jadi usahanya dimulai dari yang kultur yang terendah dulu, dari keluarga dulu, kemudian komitmennya para guru di sekolah, kemudian komitmennya pemerintah untuk tetap melestarikan bahasa Madura seperti itu, Pak Alfi. Ya, nah Sobat Budaya, jadi tidak hanya menjadi tugas dari tim Temar Kampeng, tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah untuk melestarikan bahasa Madura, tapi semua masyarakat punya peran penting, minimal dari keluarga kecil nih, dari rumah kita diajarkan menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa daerah asli. Kalau bukan warga asli Madura, lantas siapa lagi gitu kan yang akan melestarikan. Nah, Pak Taufik dan Pak Zainal, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri untuk melestarikan bahasa ini sendiri, Pak? Apakah hanya sekedar cukup melafalkan secara verbal di kehidupan sehari-hari, atau ada langkah-langkah konkret lain yang setidaknya masyarakat juga perlu tahu? Iya, saya melihatnya tidak secara universal di masyarakat, tetapi saya melihat seperti yang dikatakan Pak Sinal tadi, kebijakan pendidikan sejak tahun 2014 ya, 2014 kurikulum Merdeka itu di dalamnya ada namanya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya itu ada tema-tema yang bisa dipakai oleh sekolah-sekolah dalam rangka menguatkan bahasa Madura itu. Sekalipun bahasa Madura itu memang ada sebagai muatan lokal wajib, tetapi penguatan bahasa Madura dalam bentuk kontekstual hubungannya dengan penguatan karakter bisa dimasukkan di sana. Misalnya bagaimana langsung pada aplikasi. Jadi bagaimana santun anak terhadap orang tua ketika lewat di dekat orang tua, kalimat apa yang harus disampaikan, sehingga kata Pak Sinal tadi tidak akan muncul bahasa-bahasa jelek yang menggiring mereka untuk pada akhirnya tidak suka dengan bahasa Madura. Tetapi kembali lagi, media sosial itu lebih kuat dalam rangka merusak tatanan, ya, dalam rangka merusak tatanan. Nah, itu tadi mulai level bawah, di atas itu sama-sama punya tanggung jawab dalam rangka penguatan bahasa Madura. Nah, kami di Temar Kampeng itu salah satu yang kami lakukan adalah
mengadakan pembinaan guru, karena peran serta guru itu sangat besar terhadap penguatan bahasa Madura. Kadang guru itu tidak bisa berbahasa Madura, sehingga mereka ya dilewati saja materi yang tidak paham, mereka lewati. Nah, kami sudah datang ke daerah-daerah di kecamatan. Kami melakukan pembinaan mereka, pelatihan bahasa Madura. Bahkan kami ketika datang ke daerah meminta daerah-daerah itu membentuk cabang Temar Kampeng, karena terus terang kami Temar Kampeng itu punya akte notaris Menkumham. Nah, sehingga mereka bisa menjadi cabang-cabang kami, sehingga permasalahan-permasalahan di daerah nantinya tidak langsung ke kami tapi ditangani di daerah. Kemudian jika ada masalah-masalah yang lebih kuat lagi untuk dipecahkan, baru mereka mewakili masyarakatnya ke kami untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan yang penting tentang bagaimana bahasa Madura itu menjadi lebih disukai oleh masyarakatnya, seperti itu. Baik, nah itu juga salah satu upaya Sobat Budaya. Nah, kalau dari tim Temar Kampeng sendiri Pak Taufik dan Pak Zainal, apakah ada langkah untuk regenerasi di tim anggota komunitas? Ya itu tadi, kami saat ini kami sangat bangga sekarang Balai Bahasa itu menggenerasi guru master namanya. Jadi tiap tahun guru master itu akan beda orangnya, sehingga akan bertambah. Besok tahun kemarin ada 50 orang, sekarang 50 orang lagi, sehingga pelaku bahasa pada akhirnya akan banyak. Nah, kami berkomunikasi dengan mereka, bagaimana mereka punya misi yang sama dengan kami, kemudian membentuk suatu konsep bagaimana bahasa Madura itu menjadi bahasa yang disukai dengan masyarakat, dan cara sosialisasinya yang cepat seperti apa, sehingga itu tadi menghambat terjadinya kepunahan. Itu mungkin yang kami lakukan. Kalau di Sumeneb sudah ada berapa orang Bapak untuk guru master bahasa Madura? Ini guru master itu sudah berjalan 2 tahun berjalan, 2 tahun berjalan. Masing-masing kecamatan itu 1 orang. Tetapi ada yang punya jatah 2 orang untuk SMP, SD. Ada yang, kalau tidak salah sampai 50 tiap tahun itu. Tahun sekarang ada lagi, kemudian tahun depan akan ada lagi, dan merekalah yang akan menjadi pelaku-pelaku dalam rangka pelestarian bahasa Madura. Tinggal bagaimana teknisnya. Bagaimana mereka bisa mengalahkan media sosial yang akan menjauhkan anak-anak dari bahasa Madura. Gitu. Saya mengenal salah satu tokoh yang mungkin juga salah satu tim Temar Kampeng, ada Kak Afan. Kak Afan, yang menggunakan aplikasi mendongeng. Ya, pendekatan betul. mendongeng untuk anak-anak dengan bahasa Madura. Kak Afan itu tergantung pesanan. Kalau mau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Madura, bahasa Madura. Tetapi beliaunya saya salut punya namanya komunitas Okara. Dan di dalamnya garapan beliaunya adalah mengadakan podcast tentang bahasa Madura, tentang budaya dan lain sebagainya. Dan rata-rata berbahasa Madura. Pak Sinal pernah podcast dengan Pak Afan? Belum. Ada teman-teman kami sudah podcast, kemudian tokoh-tokoh sudah dengan Kak Afan. Itu bagus Kak Afan. Sesungguhnya kalau orang Madura sendiri dan pengguna bahasa Madura menyadari akan banyaknya karakteristik kompleks yang ada di bahasa Madura, insya Allah dia akan tertarik. Di dalam bahasa Madura itu penuh dengan filosofi sesungguhnya. Penuh dengan filosofi. Penuh dengan ajaran yang seperti kata Pak Taufik, mengajak kita untuk mempunyai karakter yang baik. Dari segi bernegara, berkeluarga, bercinta pun ada di dalam bahasa Madura. Kompleks pokoknya. Dari peribahasanya, dari salokanya, dari kekatennya banyak sesungguhnya. Oleh karena itu kalau memang orang Madura dan pengguna bahasa Madura yang ingin lebih jauh mengetahui seperti itu, bisa juga yang mengikuti acara di RRI Sumeneb dan juga bisa memiliki buku Pantuman Bahasa Madura. Seperti itu ya Pak Taufik. Ya, seperti itu. Itu tapi dijual komersil Bapak bukunya? Tidak cetak lagi. Tidak cetak lagi tapi. Belum cetak lagi masih. Oke.
Kita tunggu itu cetakan berikutnya, Pak Taufik. Baik, Sobat Budaya, banyak langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh tim Temar Kampeng dan salah satunya ada Pak Taufik dan Pak Zainal, juga pemerintah yang memberikan support untuk pelestarian bahasa Madura. Tinggal langkah kita untuk melestarikan bahasa Madura. Nah, kita masih lanjut ngobrolin melestarikan bahasa Madura, jadi pastikan kamu tetap di Obrolan Budaya, jangan kemana-mana. Alfi, Pak Taufik, dan Pak Zainal akan kembali. Pak Taufik, kau lekan ke sekolah-sekolahan kasa. Eki. Pas bede nak kanak se kak dinto anu nak kakuruna. Pak, kau lenjek tahu Pak. Katipun apa kak dinto Pak Taufik. Nah, sampai nak kanak kak dinto kau lenjek tahu apa sarosa paro kak dinto. Katipun apa kak dinto. Kak dinto lah kasih bede sama Ken. Engke. Sama Tura ampon mulai car kacir gitu, mulai car kacir. Nanging Pak Sinal Kak Dinto napa? Salah sakuni bae estona parlo kangkui maringi oning matepak maleres nak kanak basa Kak Dinto katinapa nak kanak Kak Dinto bisa ngube. Boleh pun tak bisa mana bita mulai dari sekini-kini. Mun sampai salana pon bonyak iyo bo Kak Dinto bek malarat. Ibarat pereng pon bilu. Pas loro sakali ngade potong biasa nah ketika dinto cakanca guru istona ketuan tanggung jawab pas juga Pak Sinal minangka pengawas. Beten kaula mana bi emot ki cuman kaula sekolah SD kasa bede guru neka napa makon ka murid sa beuna minta kapor ka kelas telok gitu. Kasa murid kasa sampun ka kelas telok pas anu kasa ka kurepon Pak kaula pak soro mun nyoon kapor nek ben guru kelas telok pasa pakon beli boleh tanya boleh ka dinto Pak Taufik. Kanto se parlo lakoni guru masae anu napa carana abesana kan. Ya. Pak Taufik, Pak Zainal, saya dari tadi dengerinnya asik. Sampai kaula tak oning ka Artena. Betul gak Bapak? Apakah itu juga bahasa campur-campur? Iya. Ini ada Bu, suatu daerah tempat saya tugas itu bahasanya dicampur. Bahasa Madura dicampur dengan bahasa Indonesia. Sesungguhnya saya gitu tertawa Pak Taufik. Iya. Saya itu entar kona situ. Iya, situ tadi saya mulai itu gimana saya ketawa. Ini bahasa apa? Bahasa Madura, apa bahasa Indonesia, apa campuran bahasa? Tak ngerti saya itu. Makanya jargon-jargon seperti itu yang akan merusak bahasa. Jadi kadang media terutama ada media online. Kalau siaran itu siaran Abusa Madura, ya. Tapi bahasa Maduranya itu tadi hancur-hancuran sehingga masyarakat juga bingung. Nah kemarin kami sempat ke RRI ya, datang studi banding ke RRI dan Balai Bahasa itu. Di RRI saya sampaikan, kami sampaikan bahwa ada acara bahasa Madura, berbahasa Madura itu yang sebenarnya penggunaan bahasa Maduranya itu kurang tepat. Bukan memperbaiki tetapi malah merusak. Nah itu yang jadi masalah. Di TVRI Surabaya. TVRI Surabaya, kami ke TVRI Surabaya kemarin. Desember 2022 ya, 2022. Baik, nah Sobat Budaya tadi di awal di opening segmen Pak Taufik dan Pak Zainal sudah menggunakan bahasa Madura dengan tingkatan halus. Dengan bahasa Madura yang halus ya Bapak ya. Yeah. Nah itu tadi salah satu implementasi melestarikan bahasa Madura. Nah Pak Taufik dan Pak Zainal, kalau yang saya tahu bahasa Madura, saya sebagai orang rantau yang baru masuk ke Sumeneb, kadang juga bingung nih pakai bahasa Madura antara yang diucapkan dan yang dituliskan itu nggak sama. Nah itu seperti apa sih Pak sebetulnya untuk penggunaan selain pelafalan dan penulisan yang sangat penting seperti apa untuk? Itulah bahasa. Bahasa itu punya keunikan masing-masing. Kalau bahasa Jawa
tulisan apa dibaca opo. Opo. Padahal tulisannya apa? Iya. Kalau di bahasa Inggris C itu bisa dibaca S, bisa dibaca K ya, bisa cup. Kalau tulisannya service dibaca S ya. Kalau C di depan bisa cup ya. Cup itu dibaca cup. Nah, itulah keunikan bahasa dari masing-masing bahasa. Nah, bahasa Madura juga punya keunikan-keunikan yang sebenarnya keunikan itu tidak perlu diotak-atik. Karena itu bagian dari keunikan budaya itu sendiri. Dan bahasa itu pada dasarnya kan sebuah kesepakatan. Maka ketika masyarakat sudah sepakat dengan apa yang dipakai, ya biarkan. Nah, yang menjadi masalah sekarang ketika muncul interferensi bahasa lain ke dalam bahasa Madura, interferensi itu bahasa pengganggu, itu dibiarkan. Nah, pembiaran itulah yang akan menggeser makna aslinya. Nah, kita sering katanya Pak Sinal, mungkin nih Bang, yang dipakai di bahasa Madura. Maka pada akhirnya mungkin itu akan menjadi kosakata baru di bahasa Madura. Ya. Jadi upaya-upaya pelestariannya ya harus melihat bagaimana komunitas-komunitas yang ada itu saling bersinergi ya, dalam rangka menguatkan penggunaan bahasa Madura itu. Ini lagi Pak Taufik, penggunaan kata sehingga di bahasa Indonesia itu kadang oleh orang Madura sendiri dimadurakan saengke, padahal itu artinya sudah lain, bukan? Berarti beda. Beda. Ada bahasa. Kalau ada orang yang berpercaya saengke ya remangken, nah, itu keliru sudah. Itu menggunakan kata sehingga. Padahal saengke itu di dalam bahasa Madura itu bisa punya jika punya arti jika sehingga bahasa Madura. Tapi sudah umum digunakan di bahasa Madura. Ya seperti kata Pak Taufik, ini adalah tugas-tugas kami sesungguhnya dan orang Madura untuk bagaimana meluruskan makna yang sebenarnya seperti itu. Baik, wah Sobat Budaya, banyak banget belajar di malam hari ini seputar bahasa Madura, tapi rasanya nggak cukup sampai di sini ya. Masih banyak hal lagi yang harus dipelajari untuk melestarikan bahasa Madura. Bagaimana Pak Taufik untuk mengajak masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap bahasa daerah itu sendiri? Mungkin ada yang ingin disampaikan. Makanya kami berusaha membumingkan konsep-konsep pelestarian bahasa Madura itu dalam bentuk aktivitas yang bermacam-macam. Bahkan kami berkolaborasi dengan ada sekarang kegiatan meniru bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan ada spelling bee. Spelling bee itu mengija. Nah, sekarang ada lomba abirci aksara. Karena bahasa Madura itu memang sangat unik. Ada seperti si Mbak Alfi katakan, tulisan dengan ucapannya kan berbeda ya, tulisan dengan ucapannya berbeda. Maka ada aktivitas abirci aksara. Bagaimana anak-anak kita itu bisa menulis dengan benar, mengucapkan dengan benar. Dan itu inspirasinya itu datang dari spelling bee bahasa Inggris itu tadi. Bahasa Inggris kan sulit memang. Iya, betul. Tulisannya mother dibaca mother ya. Kalau disuruh jaya itu kan anak-anak bisa bingung ya, bisa bingung. Nah, itu yang perlu dilakukan. Ada komunitas-komunitas diantaranya kami itu sudah melakukan bumingisasi. Bumingisasi ya langgap. Bumingisasi bahasa Madura itu dalam bentuk kegiatan yang berbeda, diantaranya dengan kegiatan seperti ini, kegiatan online. Kemudian kami sekarang sudah menggarap kegiatan webinar berseri dalam rangka penguatan bahasa Madura itu tadi. Dan komunitas-komunitas lain juga sekarang sudah mulai itu tadi, bumingisasi itu tadi. Nah, pola bumingisasi itu tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Kalau sosial masyarakat menghendaki bentuknya seperti A, kita ikuti saja, sehingga mereka pada akhirnya tidak membedakan kesukaan mereka terhadap misalnya game dengan terhadap bahasa. Itu yang kami harapkan terjadi nanti.
Kira-kira seperti itu. Iya. Tambahan Mbak Alfi. Iya. Sesungguhnya saya itu sangat iri, tapi iri positif dengan orang Jawa, Pak Taufik dan Bu Alfi. Seperti apa itu Pak? Di Jawa itu setiap ada acara khususnya acara mantena, Iya. mereka tidak malu menggunakan bahasa Jawa. Walaupun Sambutannya terutama. Jadi harapannya kalau orang Madura itu punya gawe misalnya, punya perayaan akad nikah, ya gunakanlah bahasa Madura. Walaupun mereka dilaksanakan di mana Pak? Di gedung-gedung. Jangan merasa malu. Seperti itu. Tapi yang jadi masalah Ya. Pak Sinal, mereka tidak tahu berbahasa. Iya. Iya. Kadang memang kesulitannya Kesulitan pelakunya. Iya. di penggunaannya bahasanya itu memang Terbatas. sulit, terbatas. Terbatas. Kadang untuk diri sendiri menggunakan bahasa tinggi, padahal yang harus digunakan itu harus bahasa tengahan. Seperti Ya, itu kadang-kadang itu, Bu Alfi. Iya, nah itu tadi ya Sobat Budaya, kembali lagi kalau untuk komunikasi sehari-hari mungkin masih bisa digunakan, tapi untuk penutur bahasa Madura yang masih paham dan mengerti tingkatan bahasa itu yang mulai berkurang. Dan kayaknya Pak Taufik sudah sangat urgent nih untuk kamus digital segera diluncurkan. Nah, Doakan saja. Mungkin Ya. ada supporting nanti dari RRI ya. Dalam rangka Peluncuran sukses kamus- peluncurannya. kamus digital. Baik, Sobat Budaya, nah ini semakin menarik, tapi sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu. Mungkin dari Pak Taufik dan Pak Zainal ingin menambahkan, kalau ada satu pesan dari diskusi kita di malam hari ini di obrolan budaya, apa yang ingin Pak Taufik dan Pak Zainal tekankan? Baik, saya dulu ya Pak Sinal. Harapan saya kepada masyarakat Madura dan masyarakat di luar Madura, Tapal Kuda ya, masyarakat Tapal Kuda, ketika harus menggunakan bahasa Madura, banggalah berbahasa Madura. Sehingga bahasa Madura saya katakan tadi, peluang untuk punah ada. Tetapi untuk memperlambat kepunahan, nah, insya Allah juga terjadi ketika masyarakat bangga dengan bahasa Maduranya sendiri. Itu mungkin dari saya. Ya, harapan juga hampir sama dengan yang Pak Taufik sampaikan, khususnya kepada penutur bahasa Madura, jangan merasa malu menggunakan bahasa Madura. Tunjukkan bahwa kita itu mempunyai identitas dan mempunyai karakteristik yang sangat bagus dan mempunyai filosofi yang sangat baik dari bahasa yang kita gunakan. Jangan pernah merasa malu menggunakan bahasa Madura. Baik, Pak Taufik dan Pak Zainal ingin menambahkan satu hal mengenai kebanggaan tadi. Kadang ini tidak bermaksud rasis dan tidak mengeneralisasi, yang bikin kita tidak enggan menggunakan bahasa Madura. Kadang stigma negatif dari orang di luar Madura, Bapak, menilai Madura seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ya udah deh, kita sembunyikan identitas aja biar nggak dibilang orang Madura. Padahal sebetulnya tidak begitu. Seandainya kita mau menggunakan bahasa Madura, menunjukkan identitas daerah kita yang sebetulnya bisa jadi itu menjadi nilai kebanggaan. Karena memang begitu. Saya punya motto begini, bahasa punya kekuatan, maka gunakanlah. Kalau Mbak Alfi datang ke sebuah mall, kemudian ada tulisan sale 70%, ya ada tulisan, pasti orang masuk. Padahal hanya 4 huruf ya, sale 70, sale ya, sale 70%. Nah, harapannya memang, tapi sekarang enggak Mbak Alfi. Kalau saya lihat dengan sudah informasi teknologi sudah memasyarakat, kemudian sejak Jawa Madura itu menjadi satu kesatuan dengan adanya jembatan Suramadu, mempermudah akses. Nah, komunikasi masyarakat malah orang Madura diuntungkan. Diuntungkan dari mana? Sekarang banyak orang Jawa sudah berbahasa Madura. Sekalipun dipaksa-paksakan bahasanya. Jadi kelucuan pada akhirnya. Nah, tetapi itu salah satu penggugah masyarakat Madura. Loh, itu bukan orang Madura saja sudah berbahasa Madura, dengan kenapa kita tidak? Nah, insya Allah tidak. Pada akhirnya apa yang dikatakan Mbak Alfi tadi tentang rasisme itu tadi akan tergeserkan.
Begitu ya. Baik, nah Sobat Budaya, jangan malu untuk berbahasa Madura, terutama anak-anak daerah nih. Jadi kita harus bangga menggunakan bahasa Madura. Dan Sobat Budaya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara obrolan budaya malam hari ini. Dari obrolan kita bersama Bapak Taufik dan Bapak Zainal Abidin, kita semakin menyadari bahwa melestarikan bahasa Madura bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi juga kewajiban kita bersama. Dan semoga obrolan kita di malam hari ini membuka wawasan kita semua dan menginspirasi lebih banyak orang untuk terus menggunakan dan mencintai bahasa Madura. Sebelum menutup, Pak Taufik dan Pak Zainal, saya ada pantun. Mudah-mudahan benar bahasanya ya. Meledurin mak karesitung, nyare nangka aberengku teh, benyak besa saya tak kening bitong, coma besa Madura saya beda ya teh. Baik Sobat Budaya, terima kasih kepada Bapak Taufik dan Pak Zainal. Sama-sama. Sudah berkenan hadir malam hari ini untuk berbagi wawasan. Dan tentu saja terima kasih juga untuk Sobat Budaya yang setia mendengarkan obrolan budaya dan menyaksikan obrolan budaya di RRI Net, yang sudah mengikuti program ini sampai akhir. Dan akhirnya saya, Pak Taufik dan Pak Zainal beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampaikan indahnya 60 menit kebersamaan kita untuk orang-orang yang dekat di hati Anda. Sampai jumpa di obrolan budaya episode berikutnya, dan pastikan kamu tetap tune in di RRI Net.